Semakin menjadi kontroversi aja sobat tentang pupuk alami sawit. Di mana-mana kayaknya geger ini. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah keterangan bagaimana pertanyaan kawan-kawan tentang pupuk alami ya. Apa aja itu pupuk alami, bagaimana cara membuatnya, terus kandungan apa aja yang tersimpan di dalam pupuk alami tersebut. Nanti kita bahas sahabat, kandungan apa aja yang ada di dalam pupuk alami alias daun sawitnya itu sendiri ya. Kita berbicara sekarang tentang pupuk alami sawit sesuai yang kita bicarakan kemarin. Dan pertanyaan ini diajukan oleh rekan kita yang sekarang dia menjadi pegawai sebuah perusahaan BUMN ya, nggak tanggung-tanggung. Jabatannya adalah administratur katanya, administratur ya Pak. Saya jawab Pak. Bapak jangan tanya tentang sekolah saya Pak, belum ada apa-apanya Pak. Kalau sekolah itu Pak belum ada apa-apanya. Tamatan saya Pak, sekolah saya berada di otodidak. Baik sobatku, ada pertanyaan dari teman-teman ya, kandungan apa aja yang tersimpan di dalam pupuk alami sawit, alias nutrisinya apa aja di dalamnya, kok bisa buahnya sampai besar-besar begitu. Baik, sepanjang saya tahu ya, menurut pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Sebelum saya terangkan soal detailnya bagaimana, nanti akan saya kasih tahu ini secara alami dulu dari orang-orang yang tidak pernah makan sekolahan ya, seperti saya nggak pernah makan sekolahan sobat. Maaf, saya terangkan dulu apa aja kandungan di dalam ini ya, di dalam pupuk alami ini apa aja ini ya. Sebenarnya sobat mungkin tahu ya, pupuk yang namanya NPK. Pupuk NPK itu singkatan ya sebenarnya, NPK sebenarnya bukan P ya, V, FF dia ya, tapi ditulis di mereknya itu P gitu ya, tapi sebenarnya F itu aslinya ya. NPK, kandungan di dalam ini adalah NPK. NPK itu mengandung nitrogen, P fosfor, K kalium. Yang terkandung di dalam tanah ini sebagai pembusukannya ini setara dengan NPK. NPK apa aja itu Bang? Untuk apa aja kegunaan NPK? Ya, nitrogen sama-sama kita tahu lah, untuk pembentukan daun ya, untuk pembentukan daun sawit, untuk penyuburan batang sawit, untuk pembesaran batang sawit supaya daun sawit itu lebat berwarna biru, itu dibutuhkan nitrogen ya. Kita sebut merek sekarang. Nitrogen itu terkandung di pupuk urea. Nitrogen berapa persen? Kayaknya sekitar 60 atau 58 atau 48 gitu, saya lupa. Tapi di dalam pupuk urea itu terkandung nitrogen sekian persen lah. Nah itu sobat ya. Terus yang berikutnya tadi nitrogen N, yang berikutnya adalah P atau V, fosfor. Fosfor itu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Kegunaannya untuk merangsang pembuahan dan
pembuahan dan pembungaan. Pembungaan dulu, pembungaan dan pembuahan. Nah, itu gunanya fosfor. Terus kalium. Kalium ini merangsang pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar ini ya, merangsang pertumbuhan akar dan batang ya. Kalium itu yang terkandung di dalam NPK. Saya agak pelan-pelan ngomongnya sobat ya, karena saya menerangkan sesuatu. Kalau nanti salah ya banyak protes dari luar, terus bermunculanlah komentar-komentar hater. Nggak apa-apa, namanya juga komen, masing-masing orang kan berbeda. Beginilah suburnya sobat ya. Tanahnya jadi hitam, tanahnya jadi gembur, terus dia bisa menyimpan nutrisi. Yang satu lagi yang nggak kalah pentingnya sobat, dia memelihara binatang di dalam ini. Dalam ini ada binatang sobat. Binatang apa aja itu? Nah, ini ada binatangnya ini sobat. Apa itu? Mikroba. Binatang yang sangat penting bagi pertumbuhan atau penyuburan tanah. Itu penting banget itu mikroba sobat ya. Karena mikroba itu dialah yang memakan atau menghancurkan sampah-sampah ini menjadi kompos. Kalau sudah hancur maka dia akan menyatu dengan tanah sehingga membentuk zat yang dikatakan tadi nitrogen, fosfor, kalium alias NPK gitu ya. Di sini ini ada mikrobanya. Mikroba itu sangat penting, maka peliharalah. Maka kalau dicampur dengan pupuk kimia, mikrobanya mungkin akan mati sobat. Saya nggak yakin ini akan berfungsi dengan baik. Pupuk alami ini nggak akan berfungsi dengan baik kalau dicampur dengan pupuk produksi pabrik. Yang jelas kita akan bersaing dengan pabrik sobat, tanpa mengeluarkan duit, tapi kita bisa bersaing dengan pabrik. Terus buahnya jadi besar-besar, penghasilan meningkat, pohon sawit tidak manja, kesuburannya alami. Oke, gitu dulu sobat ya. Nanti kita akan membuat sebuah keterangan lagi. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman kita yang kemarin ditanyakan sama saya. Oke, sampai di situ dulu sobat ya. Selamat berjuang untuk membuat sesuatu yang mungkin berguna. Salam untuk keluarga semua. Semoga diberi